Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalendi dengan NIM 18025424 dari jurusan Budaya Perairan. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Biologi Perikanan pada pertemuan ke-7 tentang pemijahan ikan alami. Baik, yang pertama yaitu definisi cara pemijahan menurut De Jong dan juga Prabu. Jadi, pemijahan itu merupakan salah satu dari mata rantai siklus ikan yang merupakan proses pengeluaran sel telur induk betina dan sperma oleh induk jantan yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Nah, menurut De Jong 1940, pola pemijahan itu yang pertama hanya didapatkan satu kelompok telur yang matang, dan bila sudah memijah, kelompok ini mempunyai ovari seperti kantong yang kosong dengan beberapa telur yang sedang dihisap kembali. Contohnya itu pada ikan bawal dan juga ikan selar. Kemudian ada juga yang sebelum telur kelompok pertama itu mencapai kematangan, kelompok telur berikutnya itu sudah memisahkan diri dari stok telur yang lain. Nah, sebelum terjadi pemijahan, didapatkan dua kelompok telur yang terpisah. Contohnya itu pada ikan selar kuning. Kemudian pada ikan tenggiri, dalam ovari yang matang itu ditemukan tiga kelompok telur yang sedang berkembang dekat dengan telur yang matang. Kemudian pola pemijahan menurut Prabu itu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu pemijahan hanya satu kali setahun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jadi kelompok telur yang matang dalam ovari itu dapat dibedakan dengan kelompok telur yang sudah di stok. Contohnya itu pada ikan terapan jarbua. Kemudian tipe yang kedua yaitu pemijahan setahun sekali dalam jangka waktu yang lama. Nah, ditemukan dua kelompok telur yang sama tahap kematangannya. Contohnya itu pada ikan terbang. Kemudian yang ketiga yaitu pemijahan dua kali dalam setahun. Contohnya itu pada ikan terapon puta. Jadi ada kelompok lain yang pembentukan kuning telurnya itu jelas dan sedang menjadi matang. Kemudian yang terakhir yaitu pemijahan sepanjang tahun, tetapi terputus-putus. Contohnya itu pada ikan teri. Telur matang itu didapatkan lebih dari satu kelompok. Baik, yang kedua yaitu definisi dari pembuahan dan juga jenis-jenis pembuahan. Nah, jadi pembuahan itu merupakan bersatunya oosit atau telur dengan sperma membentuk zigot. Kemudian terjadi pencampuran inti sel telur dan inti sperma yang mengandung gen pembawa sifat keturunan sebanyak satu sel atau haploid. Nah, jenis-jenis dari pembuahan itu ada dua. Yang pertama itu pembuahan internal, yang ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya atau disebut juga dengan ikan jenis opopipipar. Nah, jadi ikan jenis ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Contohnya itu seperti ikan pari, ikan gapi, ikan moli. Dan kemudian yang kedua yaitu pembuahan eksternal atau ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya atau disebut juga dengan jenis ikan opipar. Nah, ikan jenis opipar ini mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma itu berlangsung di luar tubuh ikan. Contohnya itu pada keluarga Cyprinidae atau ikan mas dan juga ikan lele. Baik, yang ketiga yaitu bagaimana cara pemijahan ikan secara alami. Nah, ini saya kasih contoh pada ikan mas menurut Rizky Ramadan dan Nupiana Apriantisari pada tahun 2015. Jadi pemijahan ikan secara alami itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu dimulai dari persiapan kolam. Kemudian setelah kolam itu disiapkan, lalu ada seleksi induk. Nah, biasanya pada ikan mas itu seleksi induknya itu 2:1, jadi 2 jantan 1 betina. Tujuannya itu agar telur dari induk betina itu bisa dibuahi secara maksimal. Kemudian ada pelepasan induk. Nah, kemudian setelah induk itu dilepaskan, ikan itu akan mengalami pemijahan.
secara alami, tidak tanpa perlakuan khusus dari tangan manusia. Cukup hanya menggunakan kakaban serta waring sebagai substrat untuk telur ikan itu melekat. Nah, kemudian pemijahan ikan mas ini terjadi sekitar pukul 10 malam sampai jam 3 dini hari pagi. Nah, proses pemijahannya itu ditandai dengan bunyi pecikan dari air yang dihasilkan akibat proses pengejaran induk betina oleh induk penjantan. Nah, kemudian setelah ikan itu melakukan pemijahan, lalu ada penetesan telur. Nah, setelah penetesan telur itu akan menetes selama kurang lebih 48 jam. Kemudian juga ada setelah telurnya menetes ada perawatan larva dan juga pendederan serta pembesaran. Dan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi pemijahan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pemijahan itu ada beberapa. Yang pertama itu tempat atau kolam pemijahan. Nah, dari tempat itu setiap ikan itu berbeda-beda tempatnya. Contohnya itu ada ikan yang membutuhkan vegetasi atau tumbuhan untuk menempelkan telurnya seperti ikan mas, ikan lele. Kemudian juga ada ikan yang cara pemijahannya itu membutuhkan dasar perairan yang berbatu. Kemudian ada juga ikan yang membutuhkan pemijahannya memerlukan dasar perairan berpasir atau kadang-kadang ada akar tumbuhan seperti ikan tawes. Kemudian ada juga ikan yang pemijahannya itu di perairan terbuka atau di kolam dan telur hasil pemijahannya itu akan melayang. Contohnya itu pada ikan bandeng. Kemudian ada juga ikan yang pemijahannya itu di terumbu karang. Contohnya pada ikan ekor kuning. Kemudian selain tempat kolam yang mempengaruhi pemijahan juga dari indukan ikan itu sendiri, kemudian dari pakan, kemudian waktu pemijahan, kemudian parameter kualitas air atau fisika, kimia, dan juga biologi. Selanjutnya yang kelima yaitu mengapa ikan sekarang pada ukuran kecil atau muda telah matang gonat dan juga bisa memijah. Nah, jadi menurut Salim Abu Bakar pada tahun 2019, ukuran kali matang gonat pada ikan itu disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan, kemudian faktor abiotik, genetik populasi, perbedaan letak wilayah, kualitas air, dan besarnya tekanan penangkapan. Jadi menurut saya kenapa ikan sekarang itu cepat memijah atau masih berukuran kecil tetapi sudah siap memijah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari keturunan, karena ikan itu dihasilkan dari pemijahan buatan tangan manusia gitu. Kemudian juga karena adanya permintaan pasar sehingga manusia mengawinkan ikannya itu belum pada waktunya. Kemudian juga adanya hormon perangsang, kemudian faktor pakan dan juga teknologi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.